Penasihat ahli Kapolri sebut Ibtu Rudiana berhak tak muncul ke publik. Penasihat Kapolri Irjen Purn Arianto Sutadi mengatakan, Ibtu Rudiana berhak untuk tidak muncul ke publik. Sebab kemunculan Ibtu Rudiana itu dikhawatirkan akan membuatnya dibuli oleh publik. Meski diakui Arianto Sutadi, tidak munculnya Ibtu Rudiana ini telah memperburuk citra kepolisian. Publik meminta Ibtu Rudiana segera muncul ke publik dan membantu kasus Vina Cirebon. Kalau bagi saya itu wajar, saya tuntutan dari para masyarakat dan kuasa hukum Pegi yang kemarin berhasil dibebaskan, kata Arianto Sutadi dikutip dari Kompas TV, Sabtu, tanggal 13 Juli tahun 2024. Namun ia menduga kalau Ibtu Rudiana pasti akan menolak ditampilkan di publik. Karena pasti akan dibully, kemarin saja kan susah dicari Pak Hotman Paris juga sama-sama pengacara korban, dia tidak mau, kata dia. Arianto menduga, Ibtu Rudiana memang tidak mau tampil di publik, apalagi posisinya sebagai orang tua korban Eki. Dia pasti akan menduga dirinya itu sebagai orang tua dari korban dan seakan-akan diadili di depan publik, jadi pasti dia akan menolak, jelasnya. Meski dengan begitu, ia sudah tahu bahwa resikonya publik akan semakin curiga dan bertanya-tanya. Tapi menurut Arianto Sutadi, penolakan Ibtu Rudiana tampil di publik itu tidak bisa dipaksa. Itu hak seseorang. Jadi ini tergantung Rudiana mau tampil atau tidak, kalau tidak polisi juga tidak bisa memaksa, kata dia. Namun diakui Arianto Sutadi, hal itu membuat citra polisi semakin turun. Tapi dengan tidak munculnya dia itu memang sangat merugikan citra Polri, karena selama ini dianggap peradilannya amburadul gara-gara dia, tandasnya. Sementara itu, salah satu pengacara Pegi Setiawan Tony RM meminta Mabes Polri untuk segera memeriksa Ibtu Rudiana. Apalagi saat ini sudah ada laporan dari kuasa hukum 8 terpidana ke Mabes Polri. Penyidik wajib memeriksa Rudiana dan mengumumkan hasil pemeriksaannya ke publik, kata dia. Sebab diketahui dalam berita acara pemeriksaan, BAP, tahun 2016, Ibtu Rudiana yang memunculkan nama 11 pelaku termasuk DPO. Artinya, Pak Rudiana dari mana bisa mengetahui sebenarnya, sementara hanya informasi dari AEP pun melihat dari kejauhan, kata dia. Sehingga ia menilai bahwa penangkapan para terpidana itu tidak sesuai dengan prosedur. Sepertinya ini main tangkap saja, main tahan saja, kemudian dilimpahkan ke reskrim lalu dilanjutkan penyidikan, kata dia. Apalagi, Ibtu Rudiana yang pada malam kejadian tak ada di TKP berani mengamankan 7 pelaku tanpa alat bukti. Harusnya mengamankan orang yang diduga tindak pidana itu tanpa alat bukti, kecuali tertangkap tangan. Inilah asal-muasal Rudiana sembrono, pungkasnya. Fakta baru kasus Vina Cirebon yang terjadi tahun 2016 lalu dibeberkan oleh sang kakak kandung, Marliana, 33. Kakak kandung Vina ini mengungkap bahwa hanya ada satu chat yang tersisa di dalam handphone atau HP milik Vina. Ponsel itu, kata Marliana, diambil dari Polsek Talun 3 hari setelah kematian adiknya. Marliana mengungkapkan hal ini saat diwawancarai media, Rabu, 10 Juli 2024. Menurut Marliana, HP tersebut awalnya terkunci layar dan tidak bisa dibuka. Setelah berhasil membuka HP Vina, Marliana menemukan bahwa kontak yang ada di dalamnya hanya kontak keluarga. Setelah berhasil dibuka, saya lihat kontak di HP-nya itu hanya ada kontak keluarga, gak ada kontak yang lain. Dan BBM pun, saat itu masih hits kan, di dalam BBM itu hanya ada satu chattingan dan chattingannya itu tersisa chat yang 2 hari lalu, sebelum kejadian. Jadi kalau chat di BBM itu sepertinya ada yang menghapus juga. Nomor kontak juga seperti ada yang menghapus, jelas dia. Marliana juga menyebutkan bahwa HP Vina diambil oleh polisi beberapa hari setelah berada di tangannya. Marliana mengungkapkan bahwa ia sempat menanyakan keberadaan HP Vina kepada pihak Polda Jabar saat mereka datang memberikan surat pemanggilan untuk ayahnya pada 1 Juni 2024. Ia pun berharap kepolisian bisa mengembalikan HP milik adiknya tersebut.
Setelah Peggy Setiawan resmi bebas, 2 nama Peggy lainnya kini disebut terkait dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu. Pihak kepolisian telah memantau kedua nama tersebut dan meminta mereka untuk segera dijemput guna diperiksa dan memberikan kesaksian. Vina, gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu, 27 Agustus 2016. Keduanya diduga menjadi korban penganiayaan geng motor. Peggy Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan, dinyatakan bebas setelah gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi kini meminta penyidik Polda Jabar untuk segera mengejar Peggy Cianjur dan Peggy Cirebon. Hal ini dilakukan setelah pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan oleh Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman. Arianto Sutadi menyatakan bahwa penyidik Polda Jabar memiliki pekerjaan rumah baru pasca pra-peradilan Peggy Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO dalam kasus Vina Cirebon. Arianto juga berharap agar 8 terpidana dalam kasus Vina segera mengajukan peninjauan kembali, PK. Jika PK itu dimenangkan oleh para terpidana, penyidik harus melakukan penyidikan ulang dalam kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno 2J juga meminta agar Peggy Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Susno 2J mencurigai AF dan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon ini. Menurutnya, kedua orang tersebut bisa diduga sebagai pelaku sebenarnya. Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman menjadi penentu nasib Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Hakim Eman Sulaiman bakal menentukan Peggy Setiawan akan lanjut dalam perkara kasus pembunuhan Vina atau tidak. Terpisah. Salah satu orang dekat Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo mengurai prediksi putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Sosok tersebut merupakan penasihat ahli Kapolri yakni, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Ia mengurai analisanya jelang sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan digelar pada Senin, 8 Juli 2024, pagi. Saya melihat putusan ini nanti bagaimana itu nanti tertuang kepada Bapak Hakim. Bapak Hakim itu di sini memutuskannya hanya akan menentukan apakah tindakan penyidik selama ini yang diuraikan itu ya, katanya seperti dilansir dari salah satu TV swasta, Minggu, 7 Juli 2024. Menurutnya, dalam sidang yang digelar selama sepekan ini penyidik Polda Jabar telah menjelaskan alasan penetapan tersangka kepada Peggy Setiawan di muka sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Hal tersebut yang nantinya menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengeluarkan putusan dalam sidang pra-peradilan. Soal kuasa hukum Peggy yang menyebut kliennya korban salah tangkap dan cacat prosedur, mantan Pati Polri ini juga menyebut jika majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dalil yang diuraikan kuasa hukum Peggy Setiawan. Namun, hakim hanya akan menilai penetapan tersangka Peggy Setiawan oleh Polda Jabar apakah sesuai prosedur atau jangan maju. Tetap kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan semuanya. Habis itu buka jalan. Terima kasih banyak pada seluruh masyarakat Indonesia. Bang, kamera bang. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak pada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan pada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, mau mengasih doa buat saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah
mendukung saya, sudah membela saya dan sudah mati-matian buat saya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak. Di sini seperti biasa, ya ibadah paling terus sehari-hari paling tidur, makan tidur aja. Makan tidur gitu. Ini ngomong apa tadi ke ibu? Ibu terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak sudah bisa diungkap dengan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap. Oke. Status tersangka Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah oleh PN Bandung pada Senin 8 Juli. Tangis haru keluarga pun pecah setelah mendengar putusan tersebut. Adapun sidang putusan pra-peradilan ini disampaikan Hakim Tunggal Eman Sulaiman, ia menyatakan penetapan tersangka Pegi tidak sah dan batal demi hukum. Sementara itu berdasarkan pantauan di lokasi, keluarga Pegi tampak menangis saat mendengar putusan tersebut. Bahkan keluarga Pegi langsung melakukan sujud syukur, seketika suasana sidang juga menjadi riuh dan tak kondusif. Di sisi lain, salah satu kuasa hukum Pegi, Marwan Iswandi mengaku sangat puas dengan putusan PN Bandung yang mengabulkan pra-peradilan kliennya. Marwan menilai keadilan benar-benar ditegakkan dalam permohonan pra-peradilan Pegi. Sementara itu Polda Jabar juga bereaksi atas putusan ini. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi katakan pihaknya bakal patuh terhadap putusan hakim.